Ada ya, mungkin Bapak Ibu nonton ini malam ya, selamat malam, pagi ya, selamat pagi. Oke, baik. Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan memberikan insight tentang saham ya yang menarik. Itu ada mana ini? Nah, ini ada CBDG dan juga Mina ya. CBDG dan juga Mina ini sangat menarik ya. Kedua saham ini kemarin naik luar biasa. CBDG itu bahkan minggu ini kemarin aja udah naik 20%. Kemudian untuk Mina ini sudah naik untuk minggu kemarin itu aja udah 63% Bapak Ibu ya, luar biasa sekali. Dan dalam 1 bulan terakhir Mina itu sudah naik 107,87%, sangat tinggi sekali. Bagger ya dalam 1 bulan. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang beli mungkin di sekitar bulan Juli ini sudah bagger pasti di saham Mina. Untuk CBDK dalam 1 bulan coba kita cek itu sudah naik berapa persen CBDK? Naik 23,23% ya, sangat tinggi. Jadi ya pertanyaannya kemudian apakah CBDK dan Mina ini akan lanjut naik Bapak Ibu? Nah, saya akan coba memberikan insight-nya dalam video ini ya. Jadi silakan Bapak Ibu simak videonya sampai selesai. Oke, sebelum masuk ke saya bahas satu-satu sahamnya, saya mau disclaimer dulu Bapak Ibu. Disclaimer, video ini merupakan bagian daripada jurnal trading saya, dibuat dengan tujuan sebagai refleksi diri saya sendiri dan juga hiburan. Video ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Video ini juga tidak merekomendasikan untuk membeli dan menjual saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Baik. Saya akan mulai dari CBDK dulu Bapak Ibu ya. Di sini CBDK saya akan kupas dari time frame daily-nya dulu. Di sini kalau dari daily coba kita perbesar. Nah, ini daily-nya ya. Daily CBDK ini candle-nya di sini ada ngegas ya. Ini kick up ya, kick in ya, semacam itu ya. Nah, ini kalau dilihat, ini saya menggunakan EMA 10, EMA 20 dan EMA 50 untuk memantau trennya. Dan juga MA 200 ya. Ini garis moving average-nya semuanya sudah alignment ya. MA 10 ada di atas, MA 20 di bawah, MA 50 di bawahnya. Jadi ini menandakan Bapak Ibu bahwa CBDK ini ada dalam tren kuat, tren bullish yang kuat begitu ya. Nah, menarik sekali ini CBDK. Kemudian bagaimana dengan indikator lainnya? Volume ya. Volume pada perdagangan 28 November menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ada 108 juta ya, 108 juta lot ya, ini kalau nggak salah lot apa lembar ini. Nah, kemudian biasanya itu perdagangan hanya 13 juta, ini 108 juta. Hampir 10 kali lipatnya ya, sangat besar. Lebih dari 2 kali lipat itu aja sudah dikatakan besar ya. Dimana ini merupakan bisa menjadi petunjuk bahwa ada institusi yang sedang masuk ke saham CBDK ini Bapak Ibu ya. Kemudian kalau dilihat dari RSI ini menunjukkan momentum ya. Di sini RSI berada di area 79 Bapak Ibu, di sini 79. Jadi ini sebenarnya sudah overbought, cuman memang karena CBDK ini sedang rally tajam ya. Jadi ini wajar aja RSI berada di area tersebut. Kemudian MACD ini menunjukkan bahwa momentum daripada kenaikan CBDK ini sedang sangat bagus-bagusnya MACD. Kemudian stokastik ini agak berbeda. Stokastik ini agak sudah berada di atas ya. Dia agak exhaust begitu, namun masih positif ya, belum terlalu overbought ya. Tapi dia memang sudah di 76,69 ya. Bisa aja dia akan terus di atas nanti apabila trennya cukup kuat, namun jika tidak dia akan koreksi dulu Bapak Ibu, begitu ya. Itu dari daily. Bagaimana weekly-nya? Weekly-nya terlihat seperti ini ya, karena memang CBDK ini saham Konglo, sahamnya Aguan ya, Bangun Kosambi sukses, masih ini anak-anaknya ini ya, Pantai Indah Kapuk ya, Pani ya. Jadi ini kemarin baru IPO pada bulan Januari 2025 ya. Saya juga ikut, saya yakin Bapak Ibu juga ikut. Meriah sekali ini IPO-nya. Dan dari weekly ini masih terlihat banget ya, ini
pada minggu kemarin aja itu volumenya sangat besar ya, volumenya sangat besar. Ini setelah IPO, ini menandakan bahwa ada mungkin ada institusi yang masuk ke saham ini Bapak Ibu ya, ke saham CBDK ini. Nah, oh iya, saya lupa tadi menyampaikan bahwa video ini dibuat berdasarkan transaksi terakhir kemarin pada 28 November ya, hari Jumat. Jadi juga pas minggunya pas close, candle mingguannya pas close, saya datanya saya buat video ini ya. Jadi pas banget ini, masih valid lah, mudah-mudahan sampai Senin nanti masih valid karena belum berubah besar ya. Oke Bapak Ibu, itu dia CBDK. Melihat berbagai data seperti ini, bagaimana sikap apa ya, pendapat saya ya. Saya sendiri untuk CBDK ini cukup optimis ya. Jadi karena dia naik terus ini menarik, tapi karena dia sudah tinggi, levelnya agak jauh ini dari EMA 10 dan EMA 20, maka gimana ya, jadi untuk lebih amannya entry menunggu pullback ya, entry menunggu pullback karena kondisi sekarang itu sudah terlalu tinggi. Jadi untuk buy fresh itu terlalu tinggi ya, jadi tunggu pullback. Karena untuk buy fresh itu sudah terlalu tinggi. Ini bukan berarti salah ya kalau mau ada yang buy kemudian besok enggak seperti itu ya. Cuman saya hanya ini aja, preventif aja Bapak Ibu ya. Jadi memang seperti itu. Oke, selanjutnya untuk entry pullback di mana kira-kira? Di area 6.600 sampai dengan 6.900 ya. Ini adalah area EMA 10 dan juga EMA 20 ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk stop loss saya akan letakkan di 6.350 dan take profit akan saya letakkan di 7.800. Nah, di situ. Apabila nanti tren ini berlanjut Bapak Ibu, maka harga CBDK ini berpeluang naik sampai ke 8.300. Bahkan kalau momentumnya terus kuat dan trennya lanjut, itu bisa sampai ke 8.000. Maksud saya bisa sampai ke 9.000 ya, kok 8.000. Kalau 8.000 malah turun. Nah, begitu ya kalau momentumnya kuat. Seperti itu. Itu untuk CBDK Bapak Ibu. Sekarang saya akan beralih ke Mina. Ini ya. Ini CBDK. Sekarang saya akan masuk ke Mina. Mina ini sangat bagus sekali, dimana kemarin itu sehari saja Mina itu naik 19,35% ya, sangat tinggi. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut tentang Mina, saya mau promosi dulu Bapak Ibu ya, bahwa saya membuka grup premium berbayar Bapak Ibu. Ini namanya grup premium Pertamax Desember ya. Ini yang saya jadikan contoh adalah bulan November ya, watchlist saham November. Jadi kalau Bapak Ibu join ke grup premium bulan Desember, maka Bapak Ibu akan mendapatkan Google Sheet seperti ini ya. Di sini ada posisi-posisi saya swing pendek, one day trading dan juga BSJP ya. Tapi saya tidak akan tunjukkan karena sebagian posisi saya masih terbuka di sini ya, masih open. Kalau yang ini yang arsip udah saya close ya. Udah saya close, di sini ada yang profit, ada yang CL. Nah, seperti itu. Kemudian untuk di one day trading ini masih terbuka, posisinya masih banyak terbuka ya. Jadi ada yang floating minus, ada yang floating profit begitu ya, bermacam-macam. Oke. Untuk yang di swing ini saya ada 11 transaksi di bulan November ini Bapak Ibu. 11 transaksi, 4 ini CL ya, 4 CL, di mana ini untuk TAPG ini sebenarnya hari ini sudah naik, cuman waktu itu posisi CL saya kurang strategis jadinya kena CL. Kemudian saya ada profit juga di berapa? Di 7 saham ya, benar ya? Kalau 4 ya benar, di 7 ya, di 7 saham saya profit, di 4 saya CL. Profit rata-rata CL-nya ada 5, 11%, 5%, 6%, dan take profit saya rata-rata ada 12%. Yang sini ada 3, 12%, 8%, 4%, 7% ya. Jadi overall saya masih win rate-nya masih oke, begitu ya.
Kemudian untuk di swing pendek Bapak Ibu, swing pendek ini saya profit semua, win rate 100%. Jadi kalau swing pendek saya ada 5 transaksi di bulan November ini, 5 transaksi yang close ya. Sekali lagi kalau yang floating masih ada di sini ya. Floating positif dan floating minus masih ada. Contohnya yang floating positif itu apa? Ada yang misalnya kayak cuan. Cuan ini saya floating positif 82%. Kemudian ada ENRG. ENRG ini sudah bagger ya Bapak Ibu, 215%. Lalu ada juga BUFA. Ini hampir 1000% ya. Saya sudah dapat banyak sekali ini ya. Keuntungannya BUFA ini sekarang sama ENRG itu sama begitu ya. Padahal modalnya lebih kecil BUFA itu ya. Jadi saya senang banget ini. Oke, saya akan lanjut November. Kalau ada Bapak Ibu yang misalnya ikut grup premium November sudah tahu ya. Apalagi kalau ikut saya dari awal itu sudah tahu. Nah, untuk yang ODT seperti apa? Yang ODT mari kita lihat Bapak Ibu. Yang ODT ini berwarna-warni ya. Saya ada 16 transaksi. Yang CL ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Jadi 9 saya profit ya. Masih win rate-nya masih di atas 50%. Ini ya profitnya ada 17%, minusnya ada yang 2%, 7%, profitnya ada yang 10%. Jadi macam-macam ya. Ya kalau one day trading ini sebenarnya hanya 10% dari modal saya. Jadi maksimal seperti itu. Jadi nggak saya pikirin. Nggak terlalu apa ya namanya, hanya untuk menyalurkan untuk harian istilahnya. Tapi kalau fokus saya 90% di swing dan juga swing pendek ya. Kemudian untuk BSJP Bapak Ibu, BSJP ini beli sore jual pagi ya. Wah, ini banyak sekali. Saya ada 55 transaksi close di bulan November ini ya. Jadi ada banyak yang profit, banyak juga yang CL ya. Bapak Ibu kalau gabung ke grup premium bisa lihat Google Sheet ini dan juga bisa cermati ya. Seperti itu. Nah, tapi ini masih banyak yang profit ya. Saya belum hitung berapa, silakan nanti kalau Bapak Ibu mau hitung sendiri boleh. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalnya di swing itu ada ya ini apa yang swing itu profitnya lumayan. Ini adalah salah satu testimoni dari member ya. Dari member itu di ODT November dia ini adalah total realized profit dia, tapi sebenarnya yang ini yang KETR ini ya, dia profit 900.000 ya. Lumayan banyak sekali. Harga rata-ratanya 574 dan dia di 5 sampai 59. KETR ODT masih saya pegang Mas. Setelah 8 hari bursa sempat saya average down dan hari ini ngasih cuan, alhamdulillah ya. Saya ikut senang kalau ada member yang bisa cuan dari saham seperti ini ya. Intinya kita pengendalian emosi ya Bapak Ibu ya, psikologi. 90% psikologi, 10% mungkin itu adalah teknikal ya. Oke. Saya akan itu bagaimana join grup premium ini ya. Kalau mau join grup premium ini Bapak Ibu silahkan chat saya via Telegram. Linknya saya taruh di deskripsi video ya. Link Telegram saya taruh di deskripsi video. Chat aja mau bilang mau gabung ke grup Pertamax Desember. Bagaimana caranya begitu. Biayanya berapa begitu. Biayanya adalah hanya ini aja ya, hanya traktir kopi saja, murah ya Bapak Ibu ya. Murah, tidak sampai menguras kantong. Paling ya kalau Bapak Ibu ngopi gitu ya, kopi ya hanya kopi murah lah, tapi nggak murah banget ya. Ya memang kopi-kopi yang di kafe-kafe gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Oke. Silakan nanti chat saya, nanti saya akan bantu untuk gabung ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya akan lanjutkan analisa saham Mina Bapak Ibu ya. Saya akan berikan insight saham Mina. Sekali lagi ini merupakan insight saja ya, bukan rekomendasi jual dan beli saham. Untuk Mina ini saya akan breakdown dari chart daily dulu. Mina di sini MA10 ada di 270, kemudian MA20 di bawahnya, MA50 di bawahnya, MA200 di bawahnya. Ini posisinya sudah alignment semua. Jadi ini Mina Sanuharta Mitra Tbk ini saham yang berada di konglomerasinya Pak Happy Hapsoro, ini berada dalam tren bullish. Kemudian dari volume ini mempertegas bahwa volumenya sangat besar ya. Pada 26 November, 27 sampai 28 November ini volumenya besar semua. Artinya ada
ada entah itu institusi atau retail yang dana besar cukup masuk ke sini begitu ya. Dan biasanya kalau yang seperti ini ya mungkin institusi ya Bapak Ibu ya, fund atau apa begitu ya. Coba kita cek transaksi terakhir kemarin Mina ini kemarin tembus hampir 1 triliun ya, sangat besar sekali, kanan kiri hampir 1 triliun. Jadi ini kalau retail yang punya uang 1 triliun sedikit ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, selanjutnya RSI 14 berada di area 83 sudah overbought. Jadi mungkin RSI ini kalau trennya nggak kuat dia akan koreksi Bapak Ibu ya, akan koreksi dulu sebentar sebelum nanti lanjut naik. Tapi kalau kuat ya udah RSI dia ada di area itu terus begitu ya. Kemudian untuk MACD ini histogramnya hijau tebal ya, garis MACD-nya meninggalkan garis sinyal ke atas, jadi trennya masih bullish ya. Lalu stokastik ini sudah menyentuh area overbought ya, jadi mungkin akan ada koreksi ke depannya ya. Baik, secara keseluruhan Bapak Ibu, MA ini daily berada dalam tren bullish. Bagaimana dengan weekly-nya? Weekly-nya kalau di sini dilihat minggu kemarin ada transaksi yang sangat besar yang bisa menggerakkan sahamnya ya. Jadi sampai 9 miliar di mana rata-rata hanya 2,7 miliar kalau dilihat di sini ya. Jadi ini sangat tinggi sekali dan ini candle-nya adalah bullish Marubozu di mana ini tanda continuation ya. Jadi kelanjutan tren biasanya seperti itu. Tapi kalau masuk di area ini sudah sangat riskan karena tinggi ya. Bukan berarti kemudian sahamnya akan turun, tapi yang namanya preventif itu jaga-jaga begitu ya. Jaga-jaga itu kayak pasang sabuk pengaman. Bukan berarti kalau pasang sabuk pengaman itu terus nggak kenapa-kenapa ya, namanya orang jaga-jaga atau preventif begitulah intinya. Jadi jaga-jaga. Nah, itu di saham Mina ya. Kemudian melihat seperti ini bagaimana, apakah beli atau tidak? Nah, ini menarik begitu ya. Nah, harga sekarang sudah di 370 ya Bapak Ibu ya. Sangat, kalau di daily ini coba saya buka daily-nya. Di daily ini sudah cukup jauh ya, cukup jauh ke atas 370, EMA-nya ada di 270, selisih 100 ya. Jadi risk rewardnya jadi nggak sehat kalau entry sekarang Bapak Ibu ya. Risk reward jadi nggak sehat, harga terlalu jauh. Jadi nggak oke ya, jadi kalau saya sekali lagi ini insight ya Bapak Ibu, bukan rekomendasi jual dan beli saham. Kalau Bapak Ibu mau jual dan beli saham silahkan Bapak Ibu analisa secara mandiri ya. Jadi kalau saya ya nunggu pullback aja, entry aman ya. Di mana di area EMA 10 dan atau EMA 20 itu di area 270 sampai 285 atau 240 sampai 255. Yang kedua ini adalah area EMA 20, yang pertama area EMA 10 ya, seperti itu. Itu menurut saya cukup aman kalau mau swing di situ. Kemudian stop loss ini wajib, itu saya bisa letakkan di area 180 ya Bapak Ibu. Ini di bawah EMA 20 ya. Kemungkinan trennya akan terganggu kalau Mina ini turun sampai ke bawah EMA 20 seperti itu. Untuk TP-nya di mana? TP akan saya letakkan di 400. 400 ini bukan batasan, tapi kalau misalnya, karena kalau trennya terus menguat kemudian momentumnya juga bagus, dia bisa ke 430 sampai dengan 450 Bapak Ibu ya, cukup tinggi kan. Nah, kabar baiknya jika ini masih terus berlanjut momentumnya, maka bisa ke 500 plus ya. Mina ini sangat menarik. Oke, seperti itu Bapak Ibu video kali ini. Silakan jika Bapak Ibu ingin join grup premium, chat saya via Telegram, link saya taruh di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa pada video saya yang lainnya.